Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ahya Rasidi, Waalaikumsalam. bertugas di SMP Negeri 4 Lemburaya, Kabupaten Morowali Utara. Saya berasal asli dari Lombok, Langlang Buana datang di Morowali Utara dan bertugas di SMP 4 Lemburaya dengan mata pelajaran PAI. Oh, dari Lombok Bapak ya, Nusa Tenggara Barat. Iya Bu, Langlang Buana Oh, kemarin Bu. sudah lama berarti di Morowali. Oh iya, saya dari 2017 di Morowali, kemudian dapat tugas 2019 di Morowali Utara. Baik. Oke, sudah berapa lama menjadi guru, Pak? Kalau PNS berarti sudah 5 tahun ya, 2019. Kalau honor mulai dari 2017. 2017 mulai menjadi guru honor, terangkatnya Honor mulai 2000. 2019. Oh, 2 tahunnya aja ya, Masya Allah. Berarti cepat ini. 19 Oke, Ibu. baik. Oh, 19. Berarti sudah berapa tahun itu, Pak? Sudah 8 9 tahun ya? 8 tahun ya? Oke. Baik, Pak Muhammad Ahyar, ya. Selama Bapak menjadi guru, ya, tentunya melewati berbagai macam proses, ya. Apakah itu bahagia, ya, suka duka yang kita lewati, tentunya itu sudah mewarnai sebagian daripada profesi kita sebagai seorang guru. Nah, kira-kira Bapak bisa bercerita sedikit ya, pengalaman apa yang paling mengesankan bagi Bapak selaku seorang guru? Silakan, Pak. Baik, pengalaman yang sangat bermakna bagi saya sebagai guru ketika eh, siapakah guru yang tidak menginginkan guru apa siswanya dapati dalam keadaan menjelaskan pintar, satu kali menjelaskan bahkan belum dijelaskan mereka sudah paham. Tetapi yang sangat berkesan bagi saya Ibu, ketika saya dapati ada beberapa siswa yang sulit sekali paham, kemudian dengan beberapa trik dan strategi yang saya lakukan dan pada akhirnya saya mendapati siswa itu dalam akhir pembelajaran ternyata memahami pelajaran itu. Itu yang membuat saya menjadi sangat bahagia, bahkan terkadang saya memberikan waktu di luar jam mengajar untuk memberikan pemahaman lebih untuk siswa yang apa kebutuhannya yang berbeda. Jadi ketika mereka paham, disitulah saya merasa sangat terkesan. Bukan berarti saya tidak bangga dengan mereka yang pintar, tetapi artinya luar biasa yang saya rasakan Ibu ketika ada siswa yang saya anggap sulit untuk memahami dan ternyata berakhir dengan paham. Itu yang bagi saya sangat terkesan sekali. Masya Allah. Oke, baik, luar biasa ya. Ternyata di luar ekspektasi kita ya, kita menganggap bahwa terkadang siswa itu tidak memahami, ternyata dia bisa memahami ya, luar biasa. Kira-kira selain itu kan sukanya ya, itu sukanya. Kalau dukanya ada tidak, Pak? Eh Menjadi iya, seorang guru. memang eh, eh, beberapa ya kalau saya tidak banyak sebenarnya kalau dukanya. Kalau lebih kepada dari atas sebenarnya. Kalau kepada siswa saya menganggap tidak ada duka kalau dari siswa. Yang saya menganggap beban itu yang dari atas. Banyak administrasi yang harus saya selesaikan, banyak hal-hal yang baru yang saya anggap kadang kadang tidak terlalu urgen tetapi harus untuk diselesaikan. Itu juga mengganggu saya untuk eh, full waktu saya untuk memperhatikan perkembangan peserta didik saya satu persatu. Eh, jadi yang saya anggap duka itu adalah beban dari atas, Ibu, beban dari pemerintah Oh, pusat. berarti bukan dari Bukan siswanya ya, berarti tidak ada masalah, tidak ada masalah dari dari siswa saya siswanya. anggap tinggal Welcome, it's dulu welcome. aman saja, Ibu. Ya, baik, Pak. Berarti profesi guru ini apakah memang dari panggilan cita-cita Bapak atau kebetulan menjadi guru? Karena ada beberapa orang menjadi guru itu bukan cita-citanya.
Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri? Apakah memang profesi guru ini adalah impian Bapak, cita-cita Bapak yang dari dulu ya, kesampaian, atau secara takdir ya, yang membawa Bapak menjadi guru tanpa itu dicita-citakan? Ya Alhamdulillah Ibu, saya termasuk bukan guru kebetulan, tapi yang kebetulan. Memang almarhum Pak saya menjadi guru ngaji, kemudian saya melanjutkan setelah beliau menghadap Sang Ilahi, dan itu pendidikan non formal. Kemudian eh, berlanjut, kemudian ditugaskan mengajar di Morowali. Artinya itu memang menjadi di keluarga kami itu menjadi hal yang eh, kami anggap sebagai bagian dari hidup. Kalau guru dengan murid atau proses pembelajaran itu bagian dari hidup kami lah Ibu di keluarga. Berarti keluarga besarnya pendidik ya Pak Ahyar ya. Orang tua guru juga? Bukan guru sekolah, haji. Oh, guru ngaji. Oke, Guru ngaji, baik dan ya. kakak-kakak saya juga menjadi guru ngaji, dan saya jadi guru ngaji juga. Kemudian berikutnya berbeda sedikit, saya menjadi guru di sekolah. Oke ya, baik ya. Sekarang tentunya Bapak sudah paham betul ya, kalau kita menjadi seorang guru berarti kita harus memiliki banyak perbekalan yang harus kita punyai atau yang harus kita miliki ya. Nah, terkait dengan profesi kita sebagai seorang guru, kita dituntut harus memiliki yang namanya itu kompetensi ya. Ada 4 macam ya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Silakan Bapak jelaskan secara gamblang ya profesi kompetensi apa saja itu yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Silakan. Ibu, yang saya pahami tentang kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional itu, eh, yang pertama tentunya kompetensi pedagogik. Bagaimana eh, guru itu, bagaimana guru itu memahami materi ajarnya dengan baik. Nah, jadi bagaimana bisa mengajar siswa kalau seorang guru itu tidak paham dengan materi ajarnya. Nah, itu yang pertama, kompetensi pedagogik guru itu harus memang betul-betul mantap dengan komprehensif dengan segala eh, lika-likunya lah. Jadi dia betul-betul harus kompetensi pedagogik harus ada pada guru itu. Kemudian yang kedua, kompetensi personal atau kompetensi pribadi. Bukan hanya guru itu harus pintar terhadap diri ajarnya, tetapi juga harus pintar bersikap, bersikap sabar dengan siswa yang barangkali membutuhkan perhatian lebih, sikap sabar menjalankan tugas hari-hari, setiap hari datang setiap pagi, pulang jam 1, jam 2, itu juga kompetensi kepribadian harus ada. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya selain kompetensi pedagogik dan kompetensi personal atau kepribadian itu, ada kompetensi sosial. Bukan hanya sabar, bukan hanya pintar, tetapi guru itu dituntut juga mampu bersosial, mampu berbicara baik dengan mampu berbicara baik dengan rekan guru, berbicara bagus dengan komite, tentunya bersosial dengan masyarakat yang ada, masyarakat sekolah minimal seperti itu, masyarakat secara umum maksimalnya. Kemudian yang terakhir itu kompetensi profesional, cakap dalam mengajar. Eh, dulu itu siswa cukup dengan dijelaskan oleh guru, kemungkinan paham. Dulu itu cukup dengan metode ceramah, tetapi berkembang waktu, berkembang zaman, tidak hanya cukup dengan metode ceramah, bisa juga dengan metode-metode yang lain seperti metode diskusi, metode role playing misalnya, atau the power of two, dengan model-model pembelajaran yang lain. Jadi
Ada 4 itu Ibu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Itu yang saya tahu Ibu, demikian. Baik, terima kasih Pak Ahyar. Luar biasa ya, jawabannya sangat bagus. Iya. The next ya. Eh, Selain tadi Bapak sudah menjelaskan secara bagus, secara gamblang tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional ya. Nah, sekarang silakan Oh kognitif. iya. Iya, kognitif itu suatu pendekatan yang menurut saya lebih mengedepankan pengetahuan. Eh, Pengetahuan, ada perubahan, apa istilahnya, ada pengaruh stimulus di situ, ada stimulus dan respon. Nah, jadi lebih menekankan kepada pengetahuan. Kemudian ada yang kedua yang saya ingat, teori konstruktivistik kalau tidak salah Ibu. Konstruktivistik. Eh, Sebuah teori yang mengedepankan, lebih menekankan kepada membangun pengetahuan siswa itu dengan eh, student center, lebih eh, Gimana? ya, Ya, konstruktivistik itu siswa dibangun supaya lebih memahami materi pelajarannya, dan pusatnya itu pada siswa, pusatnya pada siswa. Kemudian yang ketiga, teori behavior. Teori behavior itu pembiasaan, lebih kepada pembiasaan. baik ya Pak. Behavioristik kalau dasar. Ya, Iya, teori behavioristik. Nah, itu lebih kepada pembiasaan. Kalau misalnya kita kaitkan kepada teori yang materi saya, toleransi, eh, pembiasaannya itu bagaimana siswa menerima perbedaan pendapat antar temannya. Nah, jadi di situ di behavioristik. Yang keempat yang saya pelajari itu Ibu, namanya teori humanistik. Ini karena siswa itu adalah manusia yang tentunya makhluk yang berbeda-beda, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, memiliki background yang berbeda-beda. Tentunya seorang guru memberi pelajaran manusia, artinya penempatan-penempatan khusus siswa ini. Dan yang sudah paham duluan, materinya akan sedikit berbeda mungkin dengan yang belum paham sama sekali. Ini nanti ke depan akan berkembang menjadi model pembelajaran diferensiasi. Jadi ada 4 yang saya tahu Ibu, konstruktivistik, kemudian behavioristik, humanistik, dan yang pertama itu apa tadi namanya? kognitif Kognitif. Kognitif, ya. ya. Ya, ada lagi sibernetik ya Pak ya, pemrosesan informasi. Oh, iya. Apa itu? Sibernetik. Sibernetik. Ya, teori yang sekarang kita lagi gunakan di abad 21 ya, yaitu media eh, internet, pembelajaran lewat online, jejaring apa ini ya, seperti ini ketika berapa tahun ke belakang ya, mulai mulai gencar-gencarnya menggunakan internet ketika COVID kemarin ya, 2019. Ya. Sebenarnya viralnya nanti itu, tetapi sebelum itu sudah ada teori ini, cuman belum familiar untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ya baik, bagus ya. Eh, Bapak harus tahu juga ya tokoh-tokoh yang memprakarsai daripada teori-teori tersebut. Seperti teori behavioristik, itu banyak sekali tokoh-tokoh pakarnya yang concern di teori
belajar behavioristik ya. Jadi kalau teori behavioristik itu ya mengandalkan tentang perubahan pada perilaku ya, bahwa belajar itu adalah adanya perubahan pada perilaku ya, lebih mementingkan proses daripada hasil, bahwa lingkungan lebih penting ya. Kemudian pemberian punishment dan reward itu juga sangat dijadikan prioritas di dalam proses pembelajarannya. Ketika siswa mendapatkan melakukan kesalahan, ya, guru memberikan punishment, nah, hukuman begitu. Ada pendidikannya. Sementara kalau dia melakukan uh, kebaikan-kebaikan ya, siswa berprestasi, siswa mampu menjawab dengan baik. Nah, kita seorang guru harus memberikan reward itu dari behavioristik. Kemudian tokoh-tokohnya yang terkenal itu banyak sekali ya. Ada Skinner, ada Pavlov, ada Thorndike ya. Kemudian ada 8 kurang lebih tokoh yang terkenal di situ ya. Ada Guthrie ya, Ivan Pavlov tadi, Skinner ya, Thorndike, banyak ya. Kemudian kalau kognitif ya, itu juga kognitif, banyak juga tokoh-tokohnya, ada Piaget, ada Brumer ya, ada Ausubel. Nah, humanistik yang terkenal adalah Abraham Maslow ya, pernah dengar dengan teori need-nya. Nah, kemudian teori konstruktivisme juga banyak ya. Nah, Bapak selaku seorang guru, kira-kira teori mana yang menurut Bapak itu yang sering Bapak gunakan di dalam proses pembelajaran? Kalau akhir-akhir ini, Bu, saya eh, lebih menekankan kepada teori humanistik yang 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 berikutnya berkembang menjadi model pembelajaran diferensiasi. Karena mengingat siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda setelah di asesmen diagnostik, tetapi ada juga siswa yang pemahamannya dia sudah paham tentang materi toleransi atau materi sholat. Ada juga yang belum sama sekali bisa sholat. Jadi itu berbeda-bedanya manusia, siswa kita ini, maka di situ saya lebih suka pendekatan menggunakan teori humanistik itu, Ibu. Penekanannya teori humanistik itu pada apa, Pak? Penekanannya? Eh, Pertama, pada aspek pengetahuannya, Ibu. Ada yang berbeda-beda tingkat pengetahuan siswanya. Supaya artinya supaya akhir dari pembelajaran itu siswa sama-sama paham. Tetapi dengan cara yang sama untuk dijelaskan, kemungkinan siswa tidak akan paham. Itu yang pertama. Yang kedua, aspeknya cara penjelasannya atau prosesnya. Perbedaan pada prosesnya. Ada yang siswa yang suka merangkum, cukup dikasih buku dia sudah bisa merangkum. Ada juga siswa yang butuh dijelaskan secara lisan. Ada juga siswa yang suka nonton, Ibu. Jadi dengan beragamnya kesukaan minatnya siswa ini, sebagai guru menilai ini manusia ini beda-beda. Jadi perlu saya memperlakukan dengan cara yang berbeda-beda. Humanistiknya di situ, Ibu, menurut saya. Baik, baik. Jadi humanistik itu Pak, guru itu sebagai fasilitator ya. Ini teori apa psikologi banget. Jadi dia menyelami perasaan siswa, memahami kebutuhan-kebutuhan siswa. Apa sih yang dimau oleh siswa? Jadi guru tidak terlalu memaksakan kehendaknya kepada siswa. Jadi guru itu dia bisa, itu intinya ya. Jadi dia bisa berperan sebagai fasilitator ya, dia tidak memaksakan kehendaknya lebih daripada siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Karena humanistik itu kemanusiaan dia di situ ya. Oke, baik. Selanjutnya, sudah berapa pertanyaan tadi? Nah, di dalam ya, di dalam kurikulum Merdeka Belajar ya, eh, tentunya kurikulum Merdeka Belajar ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Seperti kurikulum K13, kurikulum KTSP, ya, kurikulum BPPS ya. Apa itu yang lama itu dulu ya? Nah, kira-kira menurut Bapak, ya, silakan memberikan argumentasi
mana kurikulum yang paling tepat ya untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Kira-kira kurikulum mana yang paling dirasa cocok menurut Bapak? Silakan. Baik, selama saya mengajar ada dua jenis kurikulum yang saya dapat, Ibu. Ada dua jenis kurikulum selama saya mengajar. Ada kurikulum 13 dengan kurikulum kalau saya menganggap yang paling cocok begini dulu. Ada sedikit titik lemahnya kurikulum 13. Bukan berarti semuanya salah. Sedikit saja titik lemahnya, yaitu terstruktur semua. Semua terstruktur rapi dari pusat sampai bawah itu kurikulum K13. Kemudian kurikulum Merdeka ini memberikan peluang berbeda untuk di apa uh, yang dari pemerintah itu CP-nya, CP saja yang dari pemerintah yang harus tuntas CP. Tetapi untuk mendapatkan CP itu diberikan kebebasan guru. Jadi di sini menutupi lubang kelemahan sedikit dari kurikulum Merdeka, kurikulum 13 itu. Jadi kalau yang mana lebih cocok tentunya untuk sekarang ini menurut saya lebih cocok itu ya kurikulum Merdeka karena penyesuaian dengan lokasi, penyesuaian dengan geografis, sekolah, lingkungan. Eh, Kalau dulu misalnya materi zakat, kalau di Lombok mungkin materi zakat padi itu layak untuk dibahas. Tetapi kalau di tempat saya karena panennya sawit dan karet, maka tidak pas kalau saya paksakan untuk memahami zakat padi sekalipun memang harus paham, tetapi penekanannya pada materi-materi zakat yang lain. Jadi menurut saya yang lebih tepat untuk sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Begitu Ibu yang saya pahami. Oke, baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Ya, oke. Sama-sama. Ya, selanjutnya ya. Silakan Bapak jelaskan ya. Jelaskan tentang modul P5 PPRA dan perangkat pendukungnya. Silakan. Ya, modul P5 PPRA ya, itu bagaimana cara menjabarkannya di dalam perangkat pembelajarannya. Eh, Modul P5 yang dibuat tugas sebelumnya Ibu maksudnya? Iya, Bapak membuat dalam modul yang Bapak buat ya, terkait dengan P5 PPRA itu seperti apa, Pak? Eh, Kalau modul P5 yang saya buat itu mengambil tema suara demokrasi. Suara demokrasi, kemudian suara demokrasi ini bertepatan dengan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Nah, di situ bisa kita eh, mengembangkan dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian artinya siswa nanti tidak gampang disogok-sogok untuk memilih misalnya. Ah, Kemudian siswa juga untuk dimensi gotong royongnya, ah, dimensi P5-nya untuk gotong royong bersama-sama menyukseskan pemilihan ketua OSIS, ada yang jadi ketuanya, ada yang jadi ini untuk pemilihannya. Di situ juga dimensi gotong royong ada. Kemudian bernalar kritis juga di situ eh, untuk materi suara demokrasi ini perlu juga karena visi misi siswa itu beda-beda. Artinya ke depan nanti kalau dia sudah jadi masyarakat, mereka akan kritis melihat visi misi pemerintah, visi misi calon pemimpin yang ada. Jadi eh, se- di situ yang saya kembangkan itu adalah gotong royongnya, kemudian bernalar kritisnya, bergotong royongnya, juga masalah keberagamannya, Ibu. Keberagamannya artinya dia tidak memilih berdasarkan sukunya, siswa juga ditekankan tidak terikat memilih berdasarkan
berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan temannya, atau mungkin juga berdasarkan agamanya. Jadi betul-betul melihat kompetensi dari orang yang dipilih. Jadi ada gotong royong, apa tadi yang pertama itu dimensi beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, kemudian gotong royong, dan yang keempat itu yang saya tekankan yang nilai toleransi itu, toleransi. Oke, baik ya. Ya, oke. Sekarang Bapak silakan Bapak menjelaskan presentasi kurang lebih 3 menit saja ya tentang proposal PTK Bapak ya, mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah ya, kemudian kepada teori ya yang diambil, kemudian pada pembahasan sedikit. Silakan. Ya, baik. Judul yang saya eh, pertama dulu, setelah saya melihat masalah, kemudian saya menyimpulkan ada judul dengan judul efektivitas pendekatan pembelajaran TIPEK dalam peningkatan prestasi akademik siswa pada materi toleransi. Eh, Materi toleransi sangat penting untuk ditanamkan, untuk dikembangkan pada peserta didik SMP, karena eh, di tempat kami ada 3 agama, ada Katolik, ada Kristen, ada Muslim. Di sekolah sebelah ada juga yang beragama Hindu. Ini menjadi penting, ini sebenarnya menjadi kekayaan, tetapi bisa juga menjadi titik lemah untuk menjadi konflik. Maka perlu sebagai guru agama untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap materi toleransi. Tetapi untuk mendapatkan siswa paham, karena saat ini zamannya sudah modern, jadi dan secara psikologis SMP sudah layak bisa mengoperasikan gadgetnya, maka pendekatan TIPEK sangat tepat untuk permasalahan eh, untuk mendapatkan nilai yang bagus atau pemahaman yang layak terhadap materi toleransi. Jadi saya menyimpulkan untuk mengambil judul efektivitas pendekatan pembelajaran TIPEK pada materi toleransi eh, SMP Negeri 4 Lemburaya. Itu latar belakangnya. Kemudian saya berencana ke depan, kalau tidak tuntas satu siklus untuk meningkatkan pemahamannya siswa ini, maka saya akan lanjut kepada siklus kedua. Eh, Demikian pemaparan makalah tentang pemaparan judul latar belakang terkait materi toleransi dengan pendekatan TIPEK. Mohon izin Ibu, mic-nya Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Ahyar. Selanjutnya Bapak silakan ambil Al-Qur'annya. Ya, buka Al-Qur'an Pak. Baca Sebentar. surat Al-Imran ayat 1 sampai ayat 5. Silakan. Sebentar, Ibu. Tolong sebentar. Nanti diingatkan saya setelah akhir daripada ujian komprehensif semuanya, sebelum kita closing, nanti kita foto bersama dengan menampilkan hasil tulisan Al-Qur'annya ya. Tadi sempat saya lupa, jadi dijapri satu-satu. Nanti seperti itu tolong diingatkan ya sebelum saya tutup. Oke, silakan Bapak membaca surah Al-Imran ayat Ayat 1. 1 sampai ayat 5. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Ya, baik. Ya, oke. Terima kasih ya atas bacaan Al-Qur'annya ya. Saya menilai bacaannya cukup bagus ya. Mahrajnya bagus, suaranya juga tartilnya, murotalnya juga bagus Pak ya. Alhamdulillah. Jadi orang Lombok biasanya itu memang luar biasa ya. Saya dari Bima Pak. Oh, Kalau saya satu. dari NTB juga. Dari Bima. Ya, oke. Saya juga orang Baik. Lombok, Ibu. Siapa? Ibu Fatma. Ibu Syahraini. Oh, Ibu Fatma. Oh, Ibu Syahroni orang Lombok. Oh, Masya Allah. Iya, 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 ya. Kita satu pulau ya. Dari Nusa Tenggara Barat, cuman beda kabupatennya. Jadi orang Bima sama Lombok itu hampir serumpun itu. Pandai-pandai ngaji kalau dari sana ya. Orangnya kuat agamanya, insya Allah. Ya, oke, Amin. baik. Iya, ya oke nanti ditulis sebagus-bagusnya Pak ya. Terus nanti kita foto nanti di Japri kirim ke saya juga.